Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang teknik pengumpulan dan penyajian data. Bagaimana metode dan instrumen pengumpulan data juga akan kita bahas pada kesempatan ini. Metode pengumpulan data setidaknya ada 5 cara atau 5 metode pengumpulan data. Yang pertama adalah menggunakan angket, kemudian yang kedua menggunakan tes, yang ketiga wawancara, yang keempat observasi, dan yang kelima dokumentasi. Kita akan bahas satu persatu pada masing-masing metode pengumpulan data. Nah, berikut ini adalah metode dan instrumen serta sumber datanya. Untuk metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner dan sumber datanya berasal dari responden. Responden tersebut bisa siswa, bisa mahasiswa, bisa petani, nelayan, dan lain-lain, tergantung objek ataupun subjek penelitian kita. Yang kedua adalah tes. Instrumennya berupa soal tes. Sumber datanya adalah siswa ataupun mahasiswa, guru, semua yang akan kita uji atau yang akan kita tes. Kemudian yang ketiga adalah interview atau wawancara. Instrumennya berupa pedoman wawancara. Sumber datanya responden, bisa siswa, mahasiswa, petani, nelayan, dan siapapun yang akan menjadi subjek pada penelitian kita. Kemudian yang keempat adalah observasi. Instrumen pada observasi berupa pedoman observasi. Adapun sumber data yang diobservasi berupa benda, kondisi, situasi, proses, dan perilaku yang menjadi sasaran atau objek pada penelitian kita. Kemudian yang kelima adalah studi dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa form pencatat dokumen. Adapun sumber datanya berupa dokumen laporan, undang-undang, jurnal, proceeding, dan lain sebagainya. Studi dokumen ini peneliti tidak mengambil data secara langsung atau disebut dengan sumber sekunder. Sementara keempat metode yang lain merupakan sumber primer. Para mahasiswa semuanya, angket atau disebut juga dengan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau juga pernyataan tertulis kepada responden, lalu responden menjawabnya. Umumnya pertanyaan pada angket diberikan jawaban tertutup dengan beberapa skala, dengan beberapa model. Ada skala Likert, Truesdale, dan lain-lain. Di sini saya berikan link contoh angket yang saya buat secara online. Teman-teman bisa klik tautan di bit.ly/APD kapital R-nya kecil 20. Atau teman-teman juga bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri ini. Itu adalah salah satu contoh angket yang bisa dicontoh untuk membuat angket. Pada saat ini banyak aplikasi online yang sudah mendukung kita membuat angket secara online dengan mudah dan gratis. Di antaranya menggunakan Google Formulir, kemudian Zoho Form, kemudian Microsoft Form, dan lain-lain. Setidaknya ketiganya paling banyak digunakan untuk membuat formulir.
Yang kedua adalah tes. Tes merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau soal kepada para siswa atau mahasiswa atau responden kita. Lalu mereka diminta untuk menjawabnya. Tes ini pun juga bisa dilakukan menggunakan Google Form, Zoho Form, dan berbagai platform asesmen daring lainnya, ataupun juga dilakukan secara offline. Contoh tes yang dilakukan secara daring bisa diklik melalui tautan bit.ly/tes miskonsepsi 20. Teman-teman perlu perhatikan besar dan kecil huruf agar linknya bisa berjalan, atau juga bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah contoh soal tes diagnostik miskonsepsi yang sekaligus dilengkapi dengan jawabannya. Yang ketiga adalah interview atau wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara atau dari peneliti kepada narasumber. Umumnya wawancara digunakan pada penelitian kualitatif. Kemudian ini adalah observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu proses atau objek penelitian. Dan yang kelima adalah dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang langsung mengambil atau menghimpun data dari sumber lain. Jadi sudah ada pihak lain yang mengumpulkan data juga. Nah, kita tinggal mengambil data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain tersebut. Misalnya mengambil angka atau data dari laporan BPS, misalkan Ponorogo dalam angka begitu, yang itu berisi data-data statistik di Ponorogo yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika. Selanjutnya teknik penyajian data. Setelah tadi data kita himpun baik melalui angket, kemudian tes, kemudian wawancara, kemudian observasi, ataupun juga dokumentasi. Selanjutnya kita sajikan. Kita sajikan agar bisa dipahami oleh para pembaca. Ada dua cara menyajikan data, yaitu menggunakan tabel dan menggunakan bagan atau grafik atau diagram. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, bagan atau grafik merupakan gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Kita akan kupas masing-masing satu persatu. Tabel itu ada 3 macam, yaitu tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel baris dan kolom merupakan penyajian data dalam bentuk baris dan kolom yang berjajar secara horizontal, itu namanya baris. Jadi yang mulai dari 1, 2, 3 itu berarti pada tabel ini ada 10 baris. Kemudian yang vertikal itu namanya kolom. Pada contoh ini ada 3 kolom, yaitu kolom nomor, kemudian nama lengkap, dan nilai statistika. Perlu diketahui bahwa setiap tabel harus diberikan judul yang menggambarkan bahwa tabel tersebut merupakan tabel
apa? Contohnya di sini daftar nilai statistika mahasiswa. Maka para pembaca tahu bahwa tabel yang kita sajikan adalah tabel nilai statistika mahasiswa. Berikutnya, tabel kontingensi merupakan penyajian data untuk dua faktor atau dua variabel. Contohnya di sini adalah tabel jumlah mahasiswa menurut jalur masuk dan asal sekolah. Setidaknya di sini ada dua faktor atau dua variabel, yaitu jalur masuk dan asal sekolah. Apa itu variabel? Silahkan dipelajari. Kalau lupa, disimak kembali materi pada pertemuan yang sebelumnya. Di mana ini jalur masuk ada 3, yaitu jalur SPAN, UM, dan Mandiri. Sedangkan asal sekolah juga ada 3, MA, SMA, dan SMK. Dari tabel ini kita ketahui bahwa mahasiswa baru yang berasal dari MA dan masuk melalui jalur SPAN sebanyak 300. Sedangkan yang masuk pada jalur UM sebanyak 350. Dan yang masuk melalui jalur mandiri sebanyak 150. Sehingga total mahasiswa baru yang berasal dari MA sebanyak 800 orang. Begitu dan seterusnya. Ini adalah contoh tabel kontingensi. Selanjutnya, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang merupakan penyajian data yang memuat angka yang menunjukkan suatu frekuensi data. Jadi ini datanya banyak siswanya, misalnya daftar nilai statistika mahasiswa. Nah, ini kita pecah. Ini yang nilainya 1 sampai 10 ternyata ada 69 orang. Kemudian 11 sampai 20 ada 56 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ini kebetulan data untuk mahasiswa se-IAIN Ponorogo sehingga jumlahnya sangat banyak. Intinya, tabel distribusi frekuensi pada distribusi menunjukkan frekuensi pada masing-masing kelas atau pada masing-masing kelompok. Selanjutnya, berikut ini adalah macam-macam grafik atau diagram. Dilihat sekilas, tentu grafik dan diagram lebih menarik apabila dibandingkan dengan tabel. Pertama adalah yang umum digunakan, grafik atau diagram garis. Nah, di sini ada contoh grafik diagram garis yang menunjukkan jumlah mahasiswa menurut jalur dan asal sekolah. Sebagaimana tabel, grafik juga harus dilengkapi dengan judul grafik atau judul diagram. Sebelah kanan ini adalah diagram batang, jumlah mahasiswa menurut jalur dan asal sekolah. Sama seperti grafik sebelumnya, hanya tampilannya yang ini menggunakan batang, yang sebelah kiri menggunakan diagram garis. Selanjutnya di sebelah kanan ini adalah diagram lingkaran, di mana data ditabulasikan dalam lingkaran yang dipecah-pecah. Misalnya ini jumlah mahasiswa baru menurut kabupaten asal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mahasiswa yang berasal dari Ponorogo sebanyak 780, kemudian Madiun sebanyak 500, Magetan 450, kemudian Pacitan 425, dan Ngawi sebanyak 400. Tentu tidak semua data bisa ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Jika datanya terdiri dari beberapa faktor, tentu lebih mudah disajikan dalam bentuk grafik atau diagram batang. Selanjutnya,
sebelah kanan ini adalah piktogram. Piktogram itu mirip dengan diagram batang, hanya batangnya diganti dengan gambar. Jadi misalkan bercerita tentang kue, maka batangnya diganti dengan gambar kue. Jika bicara tentang manusia, maka gambarnya diganti dengan manusia, dan seterusnya. Selanjutnya yang di bawah ini relatif jarang digunakan, yakni ada histogram dan poligon, kemudian diagram batang daun dan ogive. Teman-teman mahasiswa semuanya, berbagai macam grafik atau diagram ini dapat dibuat dengan mudah menggunakan berbagai aplikasi yang sudah tersedia, baik secara online maupun secara offline. Jika teman-teman mengerjakan secara offline, setidaknya grafik ini bisa dibuat menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint. Selain itu, teman-teman juga bisa buat menggunakan SPSS, Minitab, Prezi atau aplikasi offline lainnya. Tentu yang paling mudah dan sudah familiar pada kita semua adalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Selanjutnya, software pendukung pembuatan grafik secara online banyak sekali. Yang paling familiar bagi kita diantaranya adalah Canva. Karena Canva menyediakan fasilitas pembuatan grafik dan bersifat gratis. Kemudian ada Fine Report, ini berbayar. Ada Chartblock, juga berbayar. Rograph, ada Power BI, ada Visma, ada LiveGap, ada Big Crunch, ada Infogram yang itu berbayar. Juga ada Google Chart, baik melalui Google Doc, Google Slide maupun Google Spreadsheet. Jadi Google juga menyediakan cara membuat grafik yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan Microsoft Word maupun PowerPoint dan Excel. Namun, teman-teman jika membuat grafik menggunakan Google harus online. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat mencoba membuat angket atau tes. Kemudian sajikan hasilnya dalam bentuk tabel atau grafik yang semenarik mungkin. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.